Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Arianti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jabatan fungsional sebagai pengelola keuangan. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang biasa disingkat sebagai ANEKA. Langsung ke pembahasan 1, yaitu akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Goffin pada tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan, yaitu keuangan, di mana penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi, dan non-keuangan, di mana penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan,
cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah: pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme: 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. Dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai wawasan kebangsaan: 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi dan kedaulatan rakyat. 5. Kesetia kawanan sosial. Dan 6. Masyarakat adil dan makmur. Dimensi kualitas pelayanan publik: 1. Ketepatan waktu pelayanan. 2. Akurasi pelayanan. 3. Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan. 4. Tanggung jawab. 5. Kelengkapan. 6. Kemudahan mendapatkan pelayanan. 7. Variasi model pelayanan. 8. Pelayanan pribadi. 9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dan 10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan pelanggan. 1. Ketepatan waktu pelayanan. 2. Akurasi pelayanan. 3. Keramahan dalam pelayanan. 4. Kemudahan mendapatkan pelayanan. 5. Kenyamanan mendapatkan pelayanan. 6. Pelayanan yang bertanggung jawab. 7. Pelayanan spesifik. Dan 8. Kemudahan diakses. Sebagai pelayan publik, sudah seharusnya ASN bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan proporsional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai adalah: 1. Bersikap netral dan adil. 2. Mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif. Dan 3. Menjadi figur tauladan di lingkungan masyarakat. Pembahasan ketiga yaitu tentang etika publik. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar. Etika publik refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4 adalah: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara proporsional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Setiap pegawai pemerintahan harus menghindari adanya konflik kepentingan, yaitu 1. Penyalahgunaan kekuasaan, 2. Pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Dari pembahasan materi etika publik dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas seorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus pada kegiatan belajar ini, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Pembahasan keempat yaitu komitmen mutu. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Posisi sebagai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu antara lain perubahan pola pikir aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan, dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatan agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik melayani prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level puncak, bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategic business unit level, bertanggung jawab berkaitan dengan penempatan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS, agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu akan sangat bermanfaat bagi para aparatur, institusi maupun masyarakat yang dilayani. Semua pihak akan merasakan kepuasan dan nilai tambah atas layanan yang diberikan. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu anti korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya 1. Tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir itu tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambil alihan tindakan-tindakan represif. Ciri-ciri korupsi diantaranya 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi diantaranya 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Tipologi korupsi diantaranya adalah white collar crime, yang merupakan kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional, baik dalam bentuk objek perbuatan maupun pelaku subjeknya. Kemudian ada invisible crime, di mana kejahatan tersebut tidak tampak. Ketiga ada low visibility, kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis. Keempat ada extraordinary crime, dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa. Kemudian ada welfare crime, kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya sudah makmur. Kemudian ada public power, kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan. Dan yang terakhir ada professional fringe violator, yaitu kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan profesional karir. Adapun identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk menciptakan nilai anti korupsi perlu didukung dengan lingkungan yang berintegritas, yaitu dengan cara memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Kemudian, memperbanyak rutinitas atau ritual positif, dan yang terakhir dengan cara membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Menanamkan integritas dan membangun sistem integritas merupakan suatu kerja yang simultan sampai terbentuk budaya integritas di dalam organisasi. Sekian presentasi saya tentang materi aneka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.